kepada orang tua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita hari ini, Kamis 30 Oktober 2025. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami. Kuduskan kami dari dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Kamis 30 Oktober 2025, diambil dari Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada tahun 1700-an, John Newton pergi berlayar bersama ayahnya dengan sebuah kapal dagang. Tak lama setelah ayahnya pensiun, Newton terpaksa bekerja di sebuah kapal perang. Akan tetapi, karena menghadapi kondisi yang tak tertahankan, ia pun melarikan diri, kemudian memohon agar dipindahkan ke sebuah kapal budak yang akan segera berlayar ke Afrika. Kemudian Newton melakukan perdagangan manusia dan akhirnya ia menjadi kapten kapal budaknya sendiri. Akan tetapi, pada tanggal 10 Mei 1748, hidupnya mengalami perubahan untuk selamanya. Kapalnya mengalami badai yang hebat dan menakutkan. Ketika kapal itu hampir tenggelam, Newton berteriak keras-keras, "Tuhan, kasihanilah kami." Pada malam itu di kabinnya, ia mulai merenungkan belas kasihan Allah. Melalui iman akan pengorbanan Kristus untuknya, John Newton dapat mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa secara pribadi. Akhirnya, ia pun meninggalkan bisnis perdagangan budak dan memasuki pelayanan Kristiani. Meskipun ia menjadi seorang pengkhotbah Injil, ia kemudian justru lebih dikenang karena kidung pujiannya yang disukai begitu banyak orang, yaitu lagu Amazing Grace. Lagu ini merupakan kesaksian yang menakjubkan dari pengalaman John Newton sendiri.
Saudaraku yang terkasih, nas renungan hari ini mengandung pesan yang mendalam mengenai anugerah dan kasih karunia yang kita terima melalui Yesus Kristus. Sebab dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, yaitu kasih, pengampunan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Yesus datang ke dunia membawa kasih karunia yang melimpah, yang kita terima tidak hanya satu kali, tetapi berkelanjutan dan kekal. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk menerima dan mengalami kasih karunia itu di sepanjang kehidupan kita, dan mengakui bahwa kita tidak dapat mengandalkan usaha kita untuk mengalami kasih karunia Allah, tetapi harus bergantung kepada anugerah Tuhan semata. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengingatkan kita untuk menyadari dan mengakui betapa besar anugerah yang telah kita terima dari Tuhan, dan bagaimana kita dapat membagikan kasih karunia tersebut kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, yang memberikan kekuatan, semangat, dan sukacita dalam hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam aspek hidup kami hari ini. Ajari kami sehingga waktu kami selalu kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkati ya Tuhan juga setiap anak-anak kami di dalam berbagai aktivitasnya, berbagai perjalanannya. Tuhanlah yang menjagai, Tuhan yang melindungi, dan ajari Tuhan agar selalu menjadi anak yang takut akan Engkau dan juga menghormati orang tuanya dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami mendoakan saudara-saudara kami yang lemah, yang sakit. Tuhan, Engkau jamah tubuh jiwa roh mereka dengan tangan-Mu yang penuh mujizat. Kau sembuhkan, Kau pulihkan Tuhan, dan Engkau teguhkan iman mereka sehingga percaya bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Tuhan yang menopang, Tuhan memberikan jalan keluar atas masalah mereka. Demikian juga kami berdoa buat yang berduka. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini. Biarlah senantiasa merasakan kebaikan-Mu dan mengucap syukur semua itu karena kasih-Mu. Kami Tuhan membawakan setiap gereja-Mu dalam pelayanannya, Koinonia, Diakonia, Marturia, terutama di tahun transformasi ini. Biarlah senantiasa dapat melaksanakan setiap pelayanan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bawakan bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang memberkati agar jauh dari bencana, dari keributan, dan rakyat dapat melaksanakan aktivitasnya dalam keadaan tenang, damai, dan tentram. Dan biarlah pemerintah kami senantiasa Tuhan ingatkan agar dapat melakukan tanggung jawabnya dalam takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami menyadari banyak dosa kekurangan kami. Kuduskan kami sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat melakukan aktivitas hari ini. Shalom.